Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar Ananda, ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini wajib kita syukuri nikmat Allah yang tak terhingga yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sampai detik ini. Untuk materi kita pada hari ini di kelas 11 yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini nanti yang akan kita bahas adalah makna dari perilaku taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama adalah taat. Taat dapat diartikan patuh. Sedangkan pengertiannya adalah taat itu upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah kompetisi. Kompetisi merupakan sebuah proses sosial di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba untuk mencapai sesuatu kemenangan. Ya tentunya di sini kompetisi dalam hal kebaikan. Sedangkan etos kerja yaitu seberapa tingginya semangat seseorang dalam bekerja. Tidak hanya untuk menggapai target, tetapi juga untuk tim maupun organisasinya. Ini ada gambar salah satu bentuk ketaatan seorang hamba kepada Sang Khalik ataupun kepada Allah. Mereka beribadah. Kemudian gambar berikutnya adalah kompetisi. Jadi kompetisi ini tidak hanya berkaitan di bidang akhirat saja, di dunia juga. Selama itu untuk kebaikan, maka kita dianjurkan untuk bersaing kepada hal yang baik. Kemudian gambar berikutnya adalah etos kerja. Di sini menggambarkan semangat siswa dalam belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru ataupun sekolah. Selanjutnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perilaku taat pada aturan, tanggung jawab, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ada surat An-Nisa ayat 59, surat Al-Maidah ayat 48, dan surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama itu surat An-Nisa ayat 59. Adapun isi kandungan atau makna dari surat An-Nisa ayat 59 ini yang pertama adalah perintah taat kepada Allah dan Rasulullah sebagai umat Islam yang beriman. Jadi, jika kita orang yang beriman, maka kita akan selalu taat menjalankan perintah Allah dan Rasul serta menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, ayat tersebut menjelaskan bahwa umat muslim yang beriman taat kepada Allah dan Rasul itu sesuai dengan hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena banyak Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, surat An-Nisa 59 ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sebagai seorang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada ulul amri. Siapa itu ulul amri? Mereka adalah pemimpin kaum muslimin dan para ulama. Jadi seorang pemimpin yang tentunya kita wajib dan harus diperintahkan untuk taat kepadanya selama pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasul juga. Kemudian selanjutnya isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48.
pertama itu menjelaskan kitab suci Al-Quran yang diturun kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kitab suci yang membawa kebenaran dan melengkapi kitab suci yang turun sebelumnya. Sehingga Al-Quran merupakan kitab terakhir memiliki fungsi keistimewaan, yaitu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi setiap umat manusia dalam memutuskan berbagai hal. Apapun yang terjadi pada diri kita ketika masa hidup di dunia, kita tidak bisa lepas daripada Al-Quran ini, karena Al-Quran merupakan landasan hukum Islam dan juga merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Dan isi kandungan berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah memerintahkan kepada umat manusia, khususnya umat muslim, untuk melakukan kebaikan saat dia masih hidup di dunia. Kemudian surat yang ketiga adalah surat At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan pertama tentang memotivasi orang-orang mukmin untuk senantiasa beramal dan bekerja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk beramal, bekerja, berusaha, dan banyak berbuat kebaikan. Karena setiap apa yang kita lakukan, Allah akan melihatnya. Jadi bekerjalah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jangan kita bekerja ingin mendapat pujian dari orang. Kenapa? Allah tahu apa yang kita lakukan meskipun manusia tidak mengetahuinya. Selanjutnya adalah bagaimana sih penerapan dari perilaku taat pada aturan tersebut, kemudian berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Taat pada aturan, ya contohnya kita tidak hanya taat kepada syariat agama, pertama itu menjalankan sholat, puasa, dan sebagainya, tapi juga taat terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian berkompetisi dalam kebaikan, yang pertama berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita melihat orang rajin sholat, kita nggak mau kalah juga, harus rajin sholat. Orang bersedekah, kita juga harus bersedekah. Nah, kalau di dunia bagaimana kompetisinya? Kita berlomba dong untuk belajar, mendapatkan prestasi. Sedangkan etos kerja, sebagai seorang siswa bagaimana? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian berbuat kebaikan dengan istiqomah dan ikhlas. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi Ananda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.